dunia tak sama. Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Ya, terima kasih para pendengar dan pemirsa RRI di mana saja bisa mendengarkan siaran kami atau melihat siaran kami lewat kanal YouTube di Pro 1 RRI Manado. Rabu 17 September 2025 kami mengangkat topik pertanian di perkotaan. Nah, mungkin ada pertanian di kota, kok ada pertanian. Nah, seperti apa? Saat ini di RRI Manado telah hadir Pak Noldi Tambayong sebagai Koordinator Penyuluhan Pertanian Kota Manado. Selamat pagi Pak Noldi. Ibu. Dan selamat pagi Pak Meki. Ya, dan juga Ibu Alfriana Tabaluyan. Mohon maaf kalau salah sebut, MSc selaku Penyuluh Pertanian Kota Manado. Pak Noldi dan Ibu Alfriana ini ditugaskan mewakili Pak Kadis Pertanian Kota Manado, Pak Muhammad Sofyan, yang sebenarnya hadir pagi ini untuk dialog, namun dapat perintah khusus dari pimpinan atau Pak Wali Kota untuk ke Jakarta mengikuti kegiatan lainnya. Nah, oke. Nah, kemarin juga saya sudah sempat wawancara ke Pak Kadis Pertanian, Pak Sofyan. Dia menyebutkan bahwa di Kota Manado ini ada program menyangkut dengan pertanian perkotaan, namun bukan lahan yang besar, perkebunan, namun ada lahan-lahan rumah, lahan-lahan pekarangan itu yang bisa dimanfaatkan. Nah, bisa dimanfaatkan untuk menanam bukan menanam di tanah, namun ada pembagian polybag ya, dan sudah ada bibitnya. Nah, mungkin Pak Noldi sendiri ya selaku koordinator penyuluhan pertanian di Kota Manado, yang dimaksud dengan tanaman yang ada di polybag dan akan dibagikan secara gratis kepada masyarakat Kota Manado seperti apa, dan proses atau program ini ke depan bagaimana? Silakan Pak Noldi bisa menjelaskan. Terima kasih Pak Meki. Ya. Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Manado adalah instansi teknis terkait dengan program pembangunan pertanian melalui Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Manado. Memang saat ini kami didelegasikan untuk bersama-sama boleh berdialog dengan masyarakat tentang pertanian perkotaan. Kalau terkait dengan bagaimana kami harus mendukung program pertanian perkotaan atau yang disebut dengan urban farming ini, sebenarnya bukan hal yang baru. Program ini kami laksanakan. Lahan pertanian masih cukup tersedia, tetapi beda dengan wilayah kabupaten kota yang lain yang masih luas. Nah, di sementara kami juga harus berkolaborasi dengan program unggulan Bapak Presiden mengenai ketahanan pangan. Nah, terkait dengan kondisi dan situasi pertanian kota, kami tergerak untuk bagaimana turut mengambil bagian mensukseskan program ini, dan beberapa kali Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Manado sudah melaksanakan pembagian PKK, lembaga keagamaan sudah disalurkan. LSM juga. LSM juga ada. Kenapa itu kami bagikan? Karena kita tahu bersama bahwa masyarakat Kota Manado tidak semua profesinya adalah petani. Tetapi kebutuhan menyangkut apa yang dibutuhkan oleh masyarakat tentang konsumsi pangan ini tidak pernah berhenti. Sehingga kami berusaha sebagai instansi teknis untuk bagaimana mendorong masyarakat, sekalipun lahan sekecil apapun di wilayah kelurahan atau lingkungan harus dimanfaatkan. Di rumah-rumah pekarangan. Yang pasti lahan itu masih boleh kena dengan sinar matahari. Karena tanaman yang akan diberikan ini kan membutuhkan sinar matahari, sehingga harus mendapatkan kebutuhan sinar matahari. Nah, ditanam melalui cara apa? Ini kami menggunakan
memotivasi masyarakat untuk menggunakan wadah-wadah yang mungkin saja di masyarakat itu sudah tidak digunakan. Ember, Iya, ember-ember bekas ya, bekas, botol-botol bekas. botol-botol bekas, wadah-wadah yang sudah tidak digunakan, itu kami mendorong masyarakat untuk boleh memanfaatkan wadah-wadah ini daripada kita membeli lagi, Iya, sekalipun cuma polybag, tapi kan itu anggaran lagi. betul. Tapi kalau memang masyarakat ada inisiatif atau memang punya kesungguhan, bagaimana dia harus mengembangkan usaha tani sekalipun di lahan kecil, Iya. ya tidak masalah menggunakan wadah polybag. Dan kami sudah membagikan juga itu, ada yang lewat bibit sudah di pembesaran, ada yang memang di polybag tapi di wadah polybag yang kecil. Yang kecil. Iya. Terus mengenai pendampingan di wilayah kami di semua kecamatan sudah ada penyuluh. Baik di kelurahan ada koordinatornya di tingkat kecamatan. Tapi juga berkolaborasi dengan kami di tingkat kota, kami secara berkala turun untuk melaksanakan pembinaan secara Kalau teknis. penyuluh sendiri ambil dari mana? Apakah memang dari instansi pegawai negeri atau mungkin ada keterlibatan warga juga seperti mungkin kepala lingkungan, istrinya kepala lingkungan atau suaminya kepala lingkungan yang turun langsung karena mungkin mereka yang lebih tahu. Kalau secara teknis kami semua pegawai negeri. Oh, pegawai negeri. Tapi di sana kan ada pengurus kelompoknya. Jadi pengurus kelompok ini menjadi mitra kerja untuk memudahkan kami mereka sebagai penyuluh. Nah, Ibu sendiri, Ibu Alfriana ini bagaimana? Kalau memang pasti yang di lapangan ya, karena turun langsung. Prosesnya seperti apa, Bu? Kalau saya sebagai penyuluh pertanian, jadi memegang wilayah perkotaan, jadi saya bisa turun di wilayah kecamatan-kecamatan. Iya. Jadi untuk Kota Manado ada 11 kecamatan, tapi memiliki 6 BPP, 6 Balai Penyuluhan Pertanian. Jadi di situ kami secara berkala, jadi ada jadwalnya kami turun ke lapangan untuk mendampingi penyuluh-penyuluh yang ada di wilayah kerja kecamatan dan kelurahan bersama-sama dengan petani. Jadi kami berkolaborasi mendampingi secara teknis bagaimana melaksanakan budidaya. Misalnya tanaman sayuran yang programnya dari AARS yaitu Asri, Aman, Ramah dan Segar. Jadi di sini mengutamakan pertanian organik. Iya. Ya, jadi itu bebas dari residu zat-zat kimia atau bahan-bahan kimia seperti pestisida. Jadi di sini kami mendampingi petani secara organik menanam di kintal. Kalau kintal kan bahasa orang bahasa itu kintal sama dengan pekarangan. Nah, jadi program Kintal Ars itu kita mengajak untuk kelompok-kelompok tani ataupun masyarakat yang ada di kelurahan bersama juga PKK, kita mencoba mengembangkan program ini karena ini mengena dengan pertanian perkotaan. Ada enggak lahan-lahan pemerintah yang digunakan seperti itu? Saya lihat seperti di trotoar jalan di Kairagi ya, yaitu ditanam rica ya. Itu masuk dalam program itu atau ada yang bertanggung jawab, ada yang punya atau bagaimana itu? Kalau yang di jalan ke bandara itu mungkin itu dilaksanakan oleh pihak kelurahan, lingkungan. Dan mereka bersama-sama dengan yang lingkungan hidup. Tapi kalau untuk pertanian, untuk dinas pertanian itu yang kemarin yang sempat viral, yang di Mantos, di depan Mantos. Di depan Mantos ya. Ya. Kita dulu sempat menanam cabai atau rica di sana, kemudian itu diberikan secara cuma silakan masyarakat untuk menanam, memetik hasil yang ada. Ya. Yang menanam dari dinas. Dari kita yang menanam, kemudian itu kita mengajak para warga masyarakat. Sekitar. Sedangkan di depan Mantos kita bisa menanam, apalagi di kintal kita masing-masing. Ya itu. Oke, nah kita kembali ke Pak Noldi, Pak, secara korin. Nah mereka atau warga ingin mendapatkan bibit atau polybag yang sudah tersedia, itu di mana dan harus mengurus seperti apa agar supaya tidak berbondong-bondong mereka, karena kemarin kita begitu bikin beritanya ternyata ada yang tidak tahu dan mereka bertanya di mana mau dapat, caranya bagaimana, apa pendampingannya sampai dia
berbuah lah istilahnya, semacam rica kalau mau dicontohkan ini, Pak Noldi. Baik, untuk bantuan bibit ini, saya katakan bahwa di Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Manado memang tidak selalu ada, karena ada keterbatasan anggaran. Jadi kami hanya menunggu kalau ada kegiatan pengadaan bibit, kami menginformasikan itu pertama kepada masyarakat lewat kelurahan atau kecamatan. Tahun 2025 ini sejak bulan apa ya ada penyaluran atau sudah ini salurkan? Tahun 2025 ada yang sudah disalurkan. Sudah disalurkan di sekitar bulan Maret kemarin. Ya. Sudah. Jadi itu pun sekarang kami lagi menunggu kalau ada kegiatan. Semua ini tergantung dari anggaran. Dari anggaran. Jadi kalaupun ada, kami harus menyampaikan pertama kepada rekan-rekan yang membawahi wilayah, koordinator kecamatan dan penyuluh yang ada di kelurahan, untuk menginformasikan kepada masyarakat, khususnya kepada kelompok-kelompok yang betul-betul bergelut di bidang pertanian, atau kepada kelurahan yang bertanggung jawab pada masyarakat yang memang siap untuk menerima. Ada kan yang cuma suka tapi tidak, ya ibaratnya dorang baking rupa cuma tanaman hias lepas coba gitu. Nah sekarang kami berharap jika toh masih ada program untuk pengadaan bibit, paling tidak masyarakat akan memiliki bibit ini untuk mulai dari awal dipersiapkan, ditanam, dipelihara, tapi juga pendampingan teknis tidak lepas dari teman-teman di kecamatan, di kelurahan, bahkan kami pun akan turun secara berkala untuk memberikan bimbingan teknis. Nah, orientasi budidaya pemanfaatan pekarangan ini, kami berusaha untuk melaksanakan program pertanian organik. Jadi pupuk ada, tapi tanpa pestisida organik, atau apa? Tanpa menggunakan pestisida. Pestisida pun kalau mau digunakan pestisida yang organik. Sehingga kan itu akan langsung dikonsumsi. Jadi kalau boleh setiap pekarangan masyarakat Kota Manado ini menanam, maka paling tidak akan menjawab kebutuhan masyarakat. Kita akan membuka nomor telepon 082195835080 kepada pendengar, penonton juga bisa berpartisipasi, bertanya langsung dengan adanya program pertanian ini dari Kota Manado seperti pertanian di perkotaan. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Bicara. Ya, dengan siapa ini Pak? Dengan warga Minahasa Selatan, Ferdi, Cliff. Oh, Cliff Ferdi ada di Minsel. Bagaimana Pak Ferdi? Kebetulan ini kan Kota Manado sebagai ibu kota provinsi Sulawesi Utara. Jadi boleh orang mau kasih masukan saran mungkin betul. Toh? Ini sudah bagus. Bapak-bapak dari Dinas Pertanian dan Kelautan. Pertanian dan Kelautan. Tapi mungkin ini begini Pak, lebih bagus lagi, lebih apa lagi? Mungkin ditambah sepertinya itu, mungkin ditambah lagi kayak program setiap lingkungan harus menyediakan lahan begitu. Ada itu. Mulai baik 1 atau 2. Jadi kan disurvey oleh kepala lingkungan itu, mana-mana yang bisa orang pakai, bisa digunakan. Pinjam. Mungkin tuh yang punya itu udah keluar daerah, keluar negeri, daripada dibiarkan, jadi dimanfaatkanlah oleh lingkungan di situ. Jadi ada kan juga begini, kita nak tanam di rumah, soalnya kita punya rumah small, kecil, setengah mati lagi, parkiran begini Len. Jadi ada satu tempat yang ditanam oleh warga itu sendiri di lingkungan. Jadi dan buatlah seperti lomba, mungkin setiap lingkungan harus ada. Betul. Dan memang aturan harus jelas. Yang satu ketika semua panen, seenaknya juga itu warga pergi, kita kalau ada tanam, sebenarnya harus dikontrol oleh yang terkait lah begitu. Mungkin bagian-bagian penyuluhan begitu, saling koordinasi lah begitu. Karena kalau orang cuma mengacu ke polybag, tidak semua itu akan berpikiran ke situ Pak. Jadi konsep tanam itu harus ada lagi peningkatan itu, setiap lingkungan itu minimal satu lah. Satu lahan yang bisa digarap, dikerjakan, ditanam oleh warga di lingkungan itu. Karena lebih bagus kan, supaya semua itu harus berbondong-bondong memberikan kontribusi lah. Karena untuk kepentingan di lingkungan itu warga. Jadi seluruh masyarakat yang ada di Kota Manado itu harus ada. Dan buatlah lomba.
Mungkin sekedar itulah saran saya. Oke. Iya, terima kasih Pak Ferdi di Minsel. Mungkin masih ada juga nomor telepon bisa dihubungi di nomor 0821 9583 5080 atau di live streaming YouTube RRI Manado. Kami masih menunggu dan mungkin Pak Noldi bisa memberikan tanggapan ini. Lebih baik mungkin kalau ada seperti yang sudah disebutkan, kalau ada lahan, dan lebih baik juga agar supaya ada motivasi dibikin lomba. Oke, Pak Ferdi dari Minsel. Oke, terima kasih Pak Ferdi dari Minsel. Pak, saya setuju dengan usulan Bapak. Dan sebenarnya ini dinas kami sudah pernah melaksanakan itu. Ada 3 titik sebagai demplot. Percontohan mengenai program Kintal ARS ini. Pertama kami laksanakan di Citraland. Oh, Citraland. Ya. Kemudian lahan di sana lahan yang boleh dikatakan belum dimanfaatkan. Ada pemiliknya tapi di luar daerah. Iya. Sehingga coupling ini digunakan untuk budidaya tanaman sayuran, memberi contoh kepada masyarakat di sana, sekalipun di sana orang tahu berkemampuan lebih. Tapi paling tidak orang memberi contoh. Kedua ada di Mapanget. Di GPI, kemudian ada 2 wilayah di Kecamatan Mapanget. Di GPI dan di perumahan Taman Sari. Kemudian ada di Tuminting, di Kecamatan Tuminting juga ada, bekerja sama dengan lembaga keuangan BRI dan sudah mendorong masyarakat di sana yang lahan ini sebetulnya sudah termarginalkan. Kenapa? Karena sudah tempat pembuangan sampah. Jadi masyarakat buang sampah di situ dan akhirnya kami mendorong masyarakat di situ untuk bagaimana orang manfaatkan lahan ini. Semestinya kalau bekas sampah sudah jadi pupuk organik justru di situ. Tapi di situ sudah berbagai macam sampah, plastik. Jadi diangkut dulu, dikeluarkan dulu, baru diolah dan akhirnya berhasil dan mendapat support dari BRI. Yang setidaknya dari pertanyaan Pak Ferdi yang dari Minsel, ini Pak Ferdi sudah dilakukan. Dan mungkin ke depan lagi dengan adanya tanggapan juga dari Pak Ferdi, tentu Kota Manado ini karena ada support juga dari warga, malahan lagi warga di luar Manado agar lebih giat lagi. Tentu mungkin ada lahan-lahan lain dan kita masih menerima dulu ada penelpon yang masuk. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo juga, selamat pagi. Iya, dengan siapa ini Bu? Dengan Ibu Feni di Kombos, Bapak. Oh, Ibu Feni. Bapak Kambayong, katanya kenal. Iya. Karena orang tergabung di T2KP, TKK. Iya. Oke. Kompetensi dulu. Kombos, silakan Ibu Feni yang ada di Kombos. Pak, kita mau bertanya. Soalnya kebetulan ini kebun so dekat dengan kota toh di Mayondi. Iya. Kalau berbicara kebun, di situ orang batanam sampai kacang hijau, milu, kacang-kacang tanah, semua sampai daluga pohon sagu ada semua. Bahkan diganti karena kita pe oma opa so meninggal dan kita pe papa mama. Iya. Kita pe ipar yang berkebun. Jadi setidaknya ada lahan Pak Ibu Feni. Jadi kita mau minta ada orang yang banyak-banyak mulu di udara mau baku sentimen yang Ibu Feni di Oke, lanjut Ibu kita Feni. begitu, Sudah, Ibu Feni silakan. Apa tujuan Anda? Apakah ingin meminta bantuan atau apa dari dinas? Lahan 1 hektar lebih di Oke. Lanjut. Itu kita dapat tanam sekarang ini pisang capatu, ada juga pisang goroho, bahkan ubi-ubian. Ada tanam rica di situ? Kita mau ke depan supaya kalau orang mau bangun usaha, mau lebih maju ke depan, apakah DP solusi, DP fungsi ke depan. Itu juga Bapak. Solusi. Terima kasih. Shalom. Shalom. Selamat pagi Ibu Feni yang ada di Manado juga. Ya, ini Ibu Feni tanya, dia ada lahan ke depan itu bagaimana? Mungkin itu solusinya. Mungkin dapat bantuan rica bibit, dia tanam sendiri, so jangan pakai polybag lagi karena so bukan pekarangan lagi, so di kebun ini masalahnya. Mungkin Pak Noldi, silakan. Ya, baik Ibu Feni. Ibu Feni. Sekali lagi untuk lahan terbuka atau sesuai permintaan Ibu bahwa Ibu punya lahan 1 hektar dan di sana sudah ada beragam tanaman. Jangan-jangan di situ ada tanaman perkebunan lagi, toh? Nah,
kita memanfaatkan tanaman musiman kalau dia masih ada spek lahan terbuka di Ibu Pelahan ini, boleh-boleh saja untuk ditanami sayur-sayuran. Karena kalau tadi Ibu bilang ada tanaman pisang, ya, ubi-ubian. Ubi-ubian agak sulit kalau orang paksakan tanaman musiman, kasih jadi khususnya satu. sayuran jadi satu. Sudah bagus itu kalau ada diversifikasi penganekaragaman. Tetapi orang siapkan lahan khusus untuk tanaman sayur-sayuran termasuk cabai yang menjadi kebutuhan orang masyarakat Kota Manado, dan itu yang mengakibatkan orang inflasi. Jadi rica atau tanaman sayuran lainnya termasuk terong. Ingat Bu bahwa lahan Manado itu ada di dalam pasar. Kenapa kami katakan ada di dalam pasar? Tidak memberikan kesulitan kepada masyarakat untuk boleh menjual. Sedang cuma di lahan dorang datang cari sendiri. Jadi kita tidak sulit untuk transportasi lagi untuk membawa produksi kita untuk dipasarkan. Itu sudah sangat baik Bu kalau Ibu punya lahan besar. Nanti ada teman-teman yang boleh turun untuk boleh melihat secara langsung kondisi lahan Ibu dan apa usulan saran. Nanti ada teman-teman yang ada di wilayah itu dari Dinas Pertanian. Dinas Pertanian. Oke. Iya, masih ada lagi penelpon yang masuk ini. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Iya, dengan siapa ini Pak? Dengan Pak Noldi Peguru. Oh, Pak Noldi Peguru. Pak siapa? Pak Desius Rogaha. Oh, Desius. Pak Desius ini di mana? Di Manado atau di luar Manado? Kita lahir di Manado, mas sekarang tinggal di Tomohon. Oh iya. Silakan Pak. Saya selalu mengajar, kebetulan Noldi Peguru ini. Oh, Pak Noldi Peguru. Saya mengajar dulu biar ada logika, praktika, estetika, matematika semua kamar. Kalau nggak logika, nggak jadi semua. Iya. Ya, jadi apa yang disampaikan tadi Pak Noldi dan Ibu Afriana bagus sekali. Tapi Pak Noldi saya tahu, saya pernah mengajar dulu dengan Rumah Pangan Lestari. Rumah Pangan Lestari ya. Rumah Pangan Lestari itu tiap rumah batanam, bukan cuma di Polybag, di bekas-bekas aqua yang 2 liter atau 1 liter, kasih lubang, penggantong. Apakah dulu yang maksud itu Pak? Apakah dulu yang dimaksud dengan dapur hidup itu kan? Dulu kan ada kan dapur hidup. Kalau dapur hidup, apotek hidup. Mari ini cuma gantong di ini. Oh, gantong. Kalau boleh baking tanam strawberry dan semua. Iya. Jadi tukang produksi untuk pangan. Betul. Mendukung pemerintah pusat Pak Prabowo. Jadi saya sangat antusias. Dari tadi kok saya mau masuk nggak pernah masuk. Iya, ada beberapa orang nelpon. Iya. Jadi saya mengusulkan apa yang sudah diprogramkan pemerintah ini, termasuk pemerintah Kota Manado, Dinas Pertanian, Perikanan dan Kelautan, dukung itu. Tapi menggunakan pertanian organik dengan pestisida organik. Gampang sekali. Air beras dan kok tiap pagi cuci. Itu siram di ini campur dengan ampas lumayan itu. Saya kira itu Pak Noldi dan Ibu Afriana, Tuhan memberkati. Sekiranya apa yang terjadi ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Orang yang dekat dengan alam, orang itu dekat dengan penciptanya. Terima kasih. Terima kasih Pak Desius dari Kota Tomohon. Ini ternyata suhu ini yang masuk ini Pak Noldi. Mungkin bisa tambahkan dengan apa yang didapatkan dari apa yang pernah diberikan oleh Pak Desius ini ke Pak Noldi ini dia. Ya, makasih. Mungkin bisa diterapkan lagi. Ini kita guru yang banyak membekali orang waktu sekolah. Iya. Dan kebetulan di Kota Manado ini kami juga pernah baking ini program ini, dan itu juga yang menjadi program andalan sebenarnya untuk sistem pertanian perkotaan. Jadi Menerso kasih ingat tetap orang akan maju untuk tetap sosialisasi ini sehingga masyarakat akan dimudahkan sebenarnya. Saya katakan tadi dari awal bahwa wadah-wadah yang sudah orang nyendak pakai itu boleh orang gunakan untuk membudidayakan tanaman yang orang butuh setiap hari. Botol air mineral. Botol-botol air mineral bisa.
Dan itu karena terkait dengan lahan-lahan sempit namanya di kota. Lahan sempit betul sekali itu harus orang gunakan untuk Yang boleh. penting dia kena matahari. Iya, digantung atau di rak-rak. Kalau atau orang di ada atas rumah, pagar. kalau orang ada rumah kok masih ada tuh lorong jalan sei dari muka-muka belakang ke dapur kan boleh mau Iya, taruh di bisa. atau gantung di dinding Gantung yang di penting dinding. ada kena matahari. Iya, Oke. betul sekali. Iya. Pak, saya tambahkan di Kota Manado juga kan kita sudah menggalakkan itu pertanian perkotaan melalui hidroponik. Budidaya secara hidroponik juga. Iya. Jadi walaupun di rumah lahannya sempit atau sudah ada kintal kurang sedikit, kita boleh secara vertikal. Jadi gantung. Iya. Baru vertikultur juga bisa. Jadi ada rak-rak bersusun. Iya, iya. Sehingga di situ kita bisa menanam beberapa jenis tanaman. Sedang tanaman pangan kita bisa tanam di halaman. Iya, Jadi iya. kita kasih di karung-karung, misalnya ubi maraya atau ubi jalar, juga jagung manis, kita bisa tanam di halaman rumah kita. Oke. Iya. Ibu nanti kita lanjut, kita break dulu untuk dialog ini dan kita kembali ke operator. Informasi dan inspirasi Bersatu RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi Bersatu. Ya, kembali lagi kita di topik pertanian di perkotaan, di mana juga tadi sudah menyampaikan bahwa untuk di Kota Manado kalau memang ada pertanian seperti apa dan sudah dijelaskan. Dan pendengar juga di RRI dan juga di YouTube kami, di mana RRI Manado juga ada melaksanakan pangan murah di halaman kantor RRI Tikala saat ini, di mana juga ada kegiatan pangan murah di halaman kantor RRI di Tikala pagi ini. Dan kita lanjut, ini ada pertanyaan dari Ibu Aprilia yang ada di Kombos. Apa saja program yang sudah dilakukan pemerintah atau insan pertanian untuk mensupport masyarakat di Kota Manado untuk bakobong atau bertani, dan mungkin juga ada program-program seperti apa Pak Noldie yang bisa disampaikan atau juga ditambahkan juga dari Ibu Alfriana ini. Silakan Pak Noldie. Terima kasih Pak Meki dan terima kasih Ibu Aprilia. Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Manado sekali lagi ada beberapa program yang sebenarnya sudah pernah dilaksanakan terkait dengan program juga dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk boleh menggerakkan semua potensi kabupaten kota sehingga Kota Manado mengikuti atau terus mensupport program itu, yaitu program Marijo Bakobong. Itu sudah beberapa tahun kami programkan dan laksanakan, dan percontohan itu sudah pernah beberapa instansi juga pemerintah Kota Manado terkait dengan program ini sudah dilaksanakan di Kecamatan Mapangat. Jadi Torang Batanam Milu dengan pembagian per instansi yang dikoordinasi oleh setiap keasistenan waktu itu tanam jagung. Tapi juga lahan-lahan yang ada yang sementara digarap oleh kelompok-kelompok tani, kami tetap
memfasilitasi mereka. Dan kalaupun ada program kementerian yang turun, kami tetap mengarahkan program itu kepada kelompok-kelompok tani yang sudah terdaftar. Iya, iya. Sudah terdaftar. Jadi kalau ada bantuan benih jagung atau sayur-sayuran, tetap program ini kami akan arahkan kepada kelompok-kelompok tani. Kelompok-kelompok tani. Ya, bukan tidak bisa kepada petani perorangan, tetapi sebagai bentuk pertanggungjawaban. Lewat jalur lah Kami istilahnya. harus mengutamakan kelompok-kelompok tani. Iya, lewat jalur lah. Lewat jalur ya, Iya. seperti itu, sehingga dapat dikontrol dan dapat dievaluasi Iya, perkembangan yang ada. Kalau ke petani perorangan kami agak sulit untuk ya mungkin pertama masih boleh orang ajak untuk menanam, tapi berikut untuk mau cari kadang-kadang susah. Iya, iya, iya. Kenapa iya. tidak berkelanjutan? Karena itu tidak ada organisasi yang mengatur. Oke. Kalau masyarakat perorangan. Perorangan. Tapi tidak apa-apa kalau mereka membutuhkan bimbingan teknis, tetap kami harus turun. Oke. Mereka juga adalah bagian dari program kami untuk mendorong. Oke. Nanti disambung lagi, ini ada penelpon berikutnya. Halo, selamat pagi. Kita terima dulu penelpon berikutnya. Halo. Halo, selamat pagi Pak Odi ini. Pak Odi Pandores. Dari mana ini, Pak? Oh, ini dia Pak Sartono, Pak. Oh, Pak Sartono. Ada pertanyaan apa ini Pak Sartono dengan dialog kami? Oke. Pertanian terima perkotaan, kasih Pak atas Sartono. kesempatan yang diberikan. Salam sejahtera kita semua. Iya. Selamat pagi Indonesia, khususnya Pagi Manado. Iya. Berbicara tentang program pemerintah ini, kita kira sejak tahun 80-an sudah ada itu, tahun 80-an. Iya. Tapi karena dengan kecanggihan dan teknologi yang ada, sehingga orang sudah fokus dan membuat tanam. Karena semua pegang HP. Iya. Itu satu. Jadi yang kedua, berbicara program pemerintah ini berkebun, kita kembali kepada orang masyarakat pribadi kita. Karena dulu pernah ada bikin begini Pak, ada sampai bikin lomba menanam dapur hidup dan apotek hidup. Iya. Itu setiap lingkungan Pak. Lingkungan itu ada. Dan saya Betul. pernah masuk salah satu lingkungan, salah satu desa. Itu dorang tanam mulai dari masuk muka jalan. Itu pinggiran tangan itu ditanami dengan belakama. Belakama semua. Itu masuk di apotek Baru hidup sabang, itu. Pondang semua Iya. baru beramaku. Jadi tak Dapur atur serasi. hidup. Itu Betul. memberikan dampak serasi yang bagus di lingkungan itu. Itu pertama. Iya. Yang kedua, kalau berbicara berkebun, apalagi kita berkebun di kota kan, beda di desa. Saya anak kecil tahu batang di desa. Oke. Ini bercerita di kota. Ya. Kalau orang di Mayon di sini, di Parigi 7, ini banyak sekali lahan Pak. Dan orang-orang ini orang-orang kebun. Kita kembali pada kita pribadi masing-masing. Kalau orang ingin untuk mengantisipasi kehidupan ini kan masuk ke kebutuhan untuk mengantisipasi kebutuhan hidup masyarakat. Apalagi kesian terhadap ekonomi dan tempat keadaan hidup ini dia masyarakat, kebutuhan hidup dapur, bahasa kasar, semakin hari demikian naik. Jadi untuk mengantisipasi hal itu di samping program pemerintah berikan itu, supaya orang ini, bagaimana orang ini mengantisipasi hal itu supaya tidak terjadi bilang karena ada naik semua bahan jengki. Pak Sutor, itu orang sudah mau ambil di situ. Artinya seperti itu. Ya. Kalau kita di sini, walaupun orang pelahan, tapi karena bukan nanti jual oleh petani, bukan juga antara kita petani, bukan. Orang untuk mengantisipasi dapur itu, orang boleh bertanam. Sedangkan di Jakarta saja, dengan kota sebegitu sempit, dengan masih boleh sempat. Asal bisa boleh membuat tanam. Ya. Lupa orang bilang, sama yang telah aku bilang, sedangkan tongkat dan kayu bisa saja ditanam. Oke. Jadi kira-kira kembali pada orang pribadi masing-masing. Bukan nanti Harapan desa. dari Pak Sartono kepada Dinas Pertanian ini bagaimana? Mari orang berkebun bertanam ini dan program ini sampai ke pemerintah, so ambil ahli TNI, Polri pun kesubekin itu. Padahal datang ke kita sini, Pak, boleh mau foto? Boleh. Karena kita bukan petani, tapi karena kita merasa untuk mengantisipasi hal itu, karena ada lahan tabiar, kita bertanam, Pak. Orang Cina punya ini semua. Kita setelah waktu dorang kan tinggal ada di batanang apa Pak Sartono Sartono sekarang? Pak Sartono ada batanang apa? Ada menanam apa Pak Sartono? Rampa-rampa, rica, tomat,
Brahmakusu, Berarti pakai pupuk organik kuning, ya? Kunyit. Iya. Pokoknya semua Dapur hidup. ada. Oke. Baru ada tanam bete, ubi, pisang. Oke, iya. Baru ada tanam matoa, Oke. bora merah. Mungkin bora ada merah, saran bora apa? merah. Mungkin Itu ada ada saran di apa, Pak Bapak Sartono? Pecadat, Anjir, Parigi Pak Tujuh. Sartono Di terakhir, Sepawaku kita. iya, Pak Sartono. Baru ada tanam rambutan, langka, Pak Sartono. lemong sekarang Halo. ada babuah semua, ada 7 pohon, ada babuah. Pak Sartono. Kalau suka kami cari lemong ikan boleh, no? Halo, Sudah Pak, bagus, deh. Pak Sartono. Jadi Oke. itu kita tanam. Ubi. Ada saran apa Pak Sartono kepada dinas ini biar supaya lebih singkat, jelas, padat? Bagaimana Pak? Ada saran apa atau mungkin ada solusi apa? Silakan, Pak, 1 menit. Saran saya, Ya. karena apa yang sudah dibicarakan para narasumber kita ini sebagai berkompeten di masalah ini, kalau boleh, orang ini yang punya lahan-lahan ini kok belum ada pupuk atau Ya. belum memahami untuk menanam ini, nanti kita koordinasi dengan yang pihak yang Oke. berwajib seperti bapak-bapak kan, Oke. supaya Iya. terorganisir dengan baik Terorganisir. supaya tanaman itu subur, sehat, dan orang semua akan menikmati kehidupan ini. Mudah-mudahan di Kota Manado ini semua so tahu hal ini dan sudah terpenuhi untuk menginginkan menanam ini Oke. kembali pada kita di masing-masing, Iya. supaya kita hidup sejahtera, aman dan Terima damai. kasih Pak Sartono yang sudah berpartisipasi dalam dialog ini. Pertanyaan Pak Sartono juga, himbauan juga dari Pak Sartono, dan permintaan Pak Sartono ini sama juga dengan Ray Cardio ini, di mana dia warga Manado, kebanyakan suka kerja kantoran. Saran dari Pak Ray ini perbanyak sosialisasi di media sosial tentang tips bertani secara efektif dan efisien di tengah perkotaan di Manado. Dan juga agar masyarakat perkotaan bisa memotivasi, memaksimalkan pekarangan rumah untuk bertani. Mungkin bisa dijawab ini, mungkin mesti banyak sosialisasi. Sosialisasi itu karena sekarang sudah ada media sosial juga, tunjukkan di mana dari giat-giat dari Dinas Pertanian. Apa yang mungkin dari keluar dari kantor mau tujuan kemana sudah melakukan postingan-postingan agar mereka tahu aktivitasnya seperti apa yang dilakukan dan apa sudah dilakukan, seperti apa hasilnya. Mungkin silakan. Mungkin Ibu yang jawab ini karena Ibu di bagian penyuluhan ini. Silakan Ibu Alfrina. Oke, terima kasih. Pak Sartono ya. Sartono. Terima kasih Pak Sartono ya. Pak Sartono sudah membantu program pemerintah yaitu ketahanan pangan, Iya. memiliki lahan dan sudah menanam berbagai jenis tanaman, mulai dari tanaman pangan dan tanaman sayur-sayuran, itu sangat baik sekali. Dan terima kasih juga untuk saran. Ya memang kalau untuk pupuk, kami Dinas Pertanian juga ada program yaitu pupuk subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Iya. Diberikan oleh pemerintah, tapi itu bukan diberikan secara perorangan. Itu harus lewat kelompok tani. Jadi setiap tahun itu ada usulan-usulan menyangkut pupuk subsidi yang harganya jauh lebih murah daripada pupuk yang non subsidi. Oh. Ya jauh sekali perbedaan harganya. Tapi itu hanya diberikan melalui kelompok-kelompok tani. Kelompok tadi. Tidak diberikan secara bebas. Itu dibayarkan dengan harga yang sudah ditentukan, harga headnya, yang ditentukan oleh pemerintah. Harganya sangat rendah sekali. Untuk urea 1 karung itu dibeli dalam bentuk karung 50 kilo. 50 kilo. 112.500. Sementara untuk NPK 115. Tapi kalau itu dijual non subsidi 300 sampai 500.000 untuk urea. Sementara NPK lebih mahal lagi. Jadi ini memang bagus sekali untuk petani. Jadi kalau yang tidak berkelompok ya maaf saja itu tidak akan diberikan subsidi. Karena subsidi ini hanya diberikan secara kelompok seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Noldi, supaya ada kontrolnya. Ya. Ya. Oke. Kita mau ke Pak Noldi tadi, Pak, apa yang dari Tomohon menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pupuk organik ini, banyak masyarakat tidak tahu dengan pupuk organik itu seperti apa. Tadi dia sempat menyebutkan bahwa ada sisa cuci beras, air beras yang dicuci itu bisa dibuang, ditampung, atau prosesnya seperti apa itu Pak? Biar supaya banyak masyarakat juga mendingan dia pakai pupuk organik. Bahan-bahan apa, sisa-sisa sampah apa yang harus ditampung?
untuk dijadikan pupuk organik. Pak Noldi, silakan. Betul sekali, tadi kami sudah sampaikan bahwa untuk pemupukan sebaiknya menggunakan pupuk organik. Iya. Tentu akan timbul pertanyaan bagaimana itu pupuk organik. Iya. Cara buatnya seperti apa. Kebetulan NER Rogahang tadi Pak Desius sudah bilang tadi bahwa bahan-bahan sisa-sisa dapur saja boleh kita manfaatkan. Seperti apa itu? Itu cucian beras. Cucian beras. Ya, kemudian ada sayur-sayuran yang tidak digunakan. Tidak digunakan. Ya, orang boleh fermentasi itu. Caranya? Nah, caranya itu orang harus tampung di satu wadah. Tampung di satu wadah, kemudian orang tambahkan EM4. Bahan organik itu banyak tersedia di kios-kios sarana produksi pertanian, dan orang buat perlakuan di situ. Dari beberapa hari yang orang fermentasi itu bisa, setelah itu sudah bisa kita encerkan dan untuk kita pupuk tanaman-tanaman yang ada di halaman kita. Ini tidak perlu untuk orang beli lagi. Kemudian media tumbuh kalau orang menggunakan tanah, sebenarnya gampang sekali juga media tanah yang tersedia sekarang kan orang banyak pupuk-pupuk kandang. Yang bisa orang manfaatkan di sekitar kita, banyak peternak-peternak dan pupuk-pupuk kandang itu bisa kita manfaatkan dengan campuran 1:1. Jadi kalau satu karung menggunakan pupuk kandang, orang campur juga dengan satu tanah. Iya. Itu dipergunakan untuk tumbuhan apa? Semua tanaman. Tapi tanaman yang apa ya istilahnya, tanaman yang cuman bertumbuh 1 bulan atau 1 tahun 2 tahun ya. Semua jenis tanaman bisa menggunakan media tersebut. Bisa jadi seperti itu. Nah, mungkin ada solusi-solusi apa? Mungkin ada tambahan-tambahan apa, karena waktu juga akan sebentar lagi akan memisahkan kita dari dalam dialog ini. Mungkin ada program apa dari dinas sendiri kepada masyarakat, sementara kami menunggu satu penelpon terakhir. Mungkin Bapak bisa ceritakan, mungkin ada program apa yang lebih dekat, lebih menyentuh kepada warga Kota Manado ini. Silakan. Terkait dengan pertanian perkotaan, sekali lagi ini menjadi himbauan kami kepada masyarakat kota, bahwa lahan sekecil apapun, mari orang manfaatkan, termasuk rooftop. Contoh di dinas kami, di Gedung Geraha Religi, samping Jumbo itu kan, itu ada lantai 5 yang kosong, atap beton. Kan pusat kota 45 ini semua rooftop banyak sekali di sana, di atas. Tidak dimanfaatkan. Jadi tidak menutup kemungkinan juga di tempat-tempat lain di wilayah kota ini sama kondisinya. Nah, kami di sana sudah pernah melaksanakan percontohan tahun lalu. Kebetulan pejabat wali kota waktu itu, Pak Dondo Kambei, kami mengundang hadir di sana. Dan beberapa pejabat pemerintah kota menyaksikan bagaimana kami melaksanakan budidaya di atas. Di rooftop itu lantai 5. Itu ada jagung manis yang ditanam di karung-karung. Ada sayuran yang ditanam di sistem vertikultur, di rak-rak melalui wadah polybag. Jadi kena matahari langsung. Iya, itu. kena Tapi matahari mungkin langsung. ada juga penutup, mungkin semacam Ada, terpal paranet. yang ram-ram itu ya. Kita pakai istilahnya. paranet. Kalau diterbuka begitu, apalagi kalau sayuran kan pekas sekali dengan sinar matahari, dengan kondisi wilayah Manado di dataran rendah. Orang bantu dengan pakai paranet. Paranet itu namanya, yang terpal jaring itu ya. Dan itu berhasil. Jadi itu, nah terkait dengan pemerintah Kota Manado lagi giat-giatnya untuk ketahanan pangan, kami menghimbau sekali lagi pada masyarakat kota, mari semua yang kita upayakan demi kebutuhan kita. Setiap hari, tidak pernah berhentikan masalah konsumsi ini. Ini sudah menyangkut ketahanan pangan dan ketahanan nasional terkait di sana. Kalau orang lapar dan orang tidak tersedia bahan pangan yang memadai, maka akan terjadi kerawanan. Sehingga inilah program pemerintah yang tidak habis-habisnya, khususnya Bapak Presiden, bagaimana ketahanan pangan ini harus digalakkan, semua masyarakat wajib menanam. Nah, mungkin masih ada lagi satu pertanyaan lewat dari YouTube ini, mungkin dari Arif. Selamat pagi, Sulawesi Utara bicara, Tabea. Mau tanya, kalau penggunaan ekoenzim
cocok tidak untuk pertanian di perkotaan? Mungkin boleh di-share cara pakai dan membuat eko enzim ini mungkin bisa dijawab dulu ini, Pak. Ibu. Iya. Terima kasih Pak Arif ya, Pak Arif Pandi. Iya. Eko enzim itu memang cocok untuk pertanian perkotaan karena dia juga merupakan bahan organik. Jadi cara buatnya ini memang agak mudah. Iya. Namun di situ kalau kita mau mungkin terangan sekarang itu kita butuh lebih bagus kan ada prakteknya apa. Mungkin karena waktu mungkin sudah tidak memungkinkan. Iya. Tapi memang ekoenzim ini selalu digunakan untuk pertanian perkotaan sebagai pupuk organik. Selain pupuk-pupuk organik yang lain, dibikin sendiri. iya, di Kota Manado juga sudah banyak menggunakan ekoenzim. Bahkan ada petani-petani yang binaan Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan, ada yang di Mapanget, ada yang di Tuminting. Mereka sudah membuat ekoenzim sendiri. Oke. Ya mungkin ada tambahan lagi dari Pak Noli. Kita sudah menutup untuk penelpon dan mungkin ada tambahan sedikit. Ini ada titipan sedikit himbauan dari Pak Noldi, dari staf juga sudah memberikan mungkin ingin disampaikan seperti apa. Ya. Mungkin bisa dijawab, silakan Pak Noldi. Ya baik, untuk masyarakat Kota Manado khususnya, kalaupun saat ini setelah mendengar penjelasan dari kami dan muncul niat, oh ternyata pertanian itu mudah dan mutlak, maka kami Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Manado membuka pintu masyarakat kota untuk mari datang berdiskusi di kantor kami di Gedung Geraha Religi lantai 3 samping Jumbo. Masuk dari mana itu? Lewat dari mana kalau mau masuk? Masuk dari depan Jumbo, putar arah modern dulu. Balik lagi sebelum keluar ke arah Polresta. Oh, samping kiri. Samping masjid. Samping masjid. Iya. Menghadap ke jembatan Soekarno. Itu iya. Situ. Nanti bimbingan teknis atau ada usulan saran dari masyarakat Kota Manado termasuk bibit. Iya, mendapatkan bibit, Kang. Ya, cara-caranya seperti apa, prosedurnya seperti apa, nanti akan kami sampaikan. Mungkin ada media sosial sendiri dari Ada ya. Ada. Media sosial Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Manado. Kota Manado. Iya, ada. Ya? FB ada. Iya, biar supaya masyarakat juga bisa pantau terus, biar berkomunikasi di situ yang jelas. Kalau ingin datang, bertanya langsung saja di kantor ya, yang ada di dulu bilang Kampung Texas kok di SEI. Oke, betul sekali. Nah, mungkin dari Ibu mungkin sendiri terakhir apa yang bisa disampaikan? Oke, terima kasih. Perlu diingatkan juga kami petugas-petugas lapangan, kami sering men-share secara praktis pertanian-pertanian yang bisa digunakan oleh warga masyarakat sehingga mereka bisa tak perlu repot-repot, jadi mereka bisa melihat bagaimana cara membuat ekoenzim, juga bahan-bahan organik lain, bahwa kan budidaya tanaman juga kami sering men-share, baik itu di TikTok, di FB, karena kami memang dituntut harus ada itu. Dan ini mungkin ada titipan terakhir ya, buat warga masyarakat, jika ada yang bermohon bantuan bibit, dapat dimasukkan ke dinas kami, Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Manado, dan dapat juga menghubungi telepon yang ada, yang kami akan share di medsos juga ada itu, dan silahkan berhubungan dengan Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan. Jika juga ada pertanyaan-pertanyaan juga, kami siap untuk membantu warga masyarakat. Bisa lewat media sosial bertanya langsung. Karena di Dinas Pertanian ada medsosnya Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Manado. Di sana ada. Buka situ bisa berkomunikasi lewat media sosial. Oke. Terima kasih dan para penelpon yang sudah menyumbangkan waktu memberikan saran atau pertanyaan yang kami dialogkan pagi hari ini, dan dialog
dengan topik pertanian di perkotaan di Kota Manado yang sudah menghadirkan narasumber dari Dinas Pertanian juga Pak Noldi Tambayong juga dan Ibu Alfriana juga. Terima kasih kami dari RRI atas waktunya yang sudah sama-sama dapat memberikan penjelasan lewat sarana radio RRI Manado, baik dari itu siaran YouTube juga RRI Manado. Mungkin masih ada titipan lagi yang mau disampaikan kepada masyarakat Kota Manado. Dipersilakan Ibu sampaikan 1 menit Bu, karena sudah ini. Ya, silakan. terima kasih. Kami ada di RRI sini mewakili Bapak Kepala Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Bapak M. Sofyan APMSI. Beliau melaksanakan tugas yang tidak boleh diwakilkan. Betul. Maka untuk warga masyarakat kalau ingin bertanya ataupun memerlukan bantuan dari Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan, silahkan menghubungi medsos yang ada. Ya, Oke. terima kasih. Itu saja, terima kasih pendengar, dan untuk dialog pagi hari ini Rabu 17 September 2025 dengan topik pertanian dalam perkotaan, saya Miki Kodwati mundur diri untuk dialog hari ini. Terima kasih. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia